Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Untuk Apa Menikah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Radit terdiam sejenak. Tidak perlu. Kebahagiaan ini biar kita saja yang merasakannya. Aku tidak mau mereka melakukan hal buruk padamu. Mereka tidak akan melukaiku, apalagi melukai calon cucunya. Sayang, sudahlah. Untuk saat ini biarkan saja seperti ini. Aku hanya ingin kamu dan anak kita sehat. Jangan terlalu memikirkan apapun. Aku mengerti. Arumi mengangguk pelan. Keesokan harinya jam 7 pagi. Radit duduk di birai ranjang sedangkan Arumi berdiri di hadapannya. Pria itu mengelus dan menciumi perut rata sang istri. Sudah, katanya mau berangkat kerja. Baiklah, sayang, ayah kerja dulu ya. Doakan agar penghasilan hari ini banyak ya. Iya ayah, selamat bekerja, jawab Arumi tersenyum. Radit berdiri dari duduknya. Dia kemudian mengecup kening sang istri dan pergi. Arumi mengantar kepergian suaminya itu ke depan. Jaga diri baik-baik ya. Jangan ke kedai dulu untuk sementara. Jangan melakukan pekerjaan yang berat. Kamu hanya boleh istirahat. Mengerti? Siap tuan. Ya sudah, cepatlah pergi. Radit mengangguk. Dia mengecup bibir Arumi dan keningnya, kemudian melambaikan tangan pergi dari sana. Arumi segera masuk ke dalam. Namun tak lama ada ketukan pintu yang membuatnya menghentikan langkahnya. Arumi segera kembali dan membuka pintu. Apa ada yang Nyonya? Bolehkah aku masuk? Tanya Nyonya Ambar tersenyum. Arumi mengangguk pelan. Dia membuka pintu dengan lebar dan memberikan ruang untuk Nyonya Ambar masuk ke dalam. Wanita parubaya itu melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah dan mengedarkan pandangannya. Silakan duduk Nyonya, ucap Arumi. Nyonya Ambar lalu duduk di sofa ruang tamu. Arumi segera memanggil maid untuk membuatkan mertuanya itu minuman. Nyonya Ambar mengamati Arumi dari kejauhan sambil tersenyum manis. Bagaimana kabarmu? Baik Nyonya. Nyonya Ambar mendekat lalu duduk di samping Arumi dan meletakkan tangannya di bahu wanita itu dengan lembut. Kenapa masih memanggilku Nyonya? Kamu sudah seperti anakku sendiri sekarang. Karena kamu istri Radit, putraku. Jadi aku ini ibu mertuamu sayang. Jelasnya seraya menatap mata Arumi dengan hangat. Arumi sedikit tertegun. Dia merasakan kehangatan dari sentuhan tangan Nyonya Ambar, namun kegugupan masih terasa. Dia mengangguk pelan, mencoba menyesuaikan diri dengan peran barunya sebagai seorang menantu. Bagaimana kabar Radit? Apa dia tidak menyulitkanmu? Maksud Nyonya, Radit itu sangat manja sekali. Dia tidak membuatmu kesulitan kan? Oh, tidak. Dia sangat baik. Bahkan dia terlalu baik padaku. Syukurlah. Arumi, kedatanganku kemari ingin meminta maaf padamu atas sikapku dulu. Aku sadar jika kebahagiaan Radit adalah dirimu. Aku sudah berdamai dengan hatiku sendiri dan menerimamu sebagai istri Radit. Aku berdoa agar kalian bahagia dalam menjalani rumah tangga kalian. Sebenarnya aku masih memantau kalian dari jauh.
memastikan jika kalian baik-baik saja. Dan ayah Radit tidak berbuat macam-macam lagi pada kalian. Sampai sekarang suamiku belum bisa menerima ini semua. Dia masih menyimpan amarah yang begitu besar pada Radit karena telah menentang dirinya. Ibu, suatu saat nanti ayah pasti akan menerima kami. Setiap hari aku berdoa dan memohon pada Tuhan agar bisa meluluhkan hati ayah. Semoga saja. Dan ada satu lagi yang harus ibu tahu. Apa itu? Arumi meletakkan tangan Nyonya Ambar ke perut ratanya dan tersenyum lebar. Di dalam sini ada cucu ibu. Aku hamil. Nyonya Ambar membulatkan matanya. Benarkah? Benar. Ibu akan menjadi seorang nenek. Nyonya Ambar segera memeluk Arumi dengan erat. Dia mengelus surai panjang Arumi. Terima kasih. Ini adalah hal yang sangat membahagiakan. Aku akan jadi nenek, serunya dengan air mata yang sudah menetes. Ibu, kenapa menangis? Ini air mata bahagia Arumi. Sungguh, berita ini sangat membuatku bahagia. Suamiku pasti akan senang mendengar ini. Aku yakin dengan hadirnya anak ini, dia pasti akan membuka hatinya dan menerima kalian dengan lapang dada. Iya ibu, semoga saja. Arumi tersenyum, tangannya masih menggenggam tangan Nyonya Ambar dengan erat. Dit, kamu semangat sekali, seru Dimas. Iya Dim, ada yang membuatku semakin semangat untuk bekerja lebih keras lagi. Apa itu? Istriku hamil. Aku akan menjadi seorang ayah. Selamat ya Dit. Terima kasih Dim. Radit tersenyum seraya mengangkut karung beras di pundaknya. Semangat pria itu membara. Dia harus bekerja semakin keras untuk mendapatkan uang. Dia ingin saat anaknya menanti lahir, dia bisa menghadiahkan sebuah rumah untuk keluarganya. Sayang, aku akan memberimu kejutan nanti saat anak kita lahir. Kita akan memiliki rumah sendiri. Rumah yang akan kita penuhi dengan kenangan-kenangan indah bersama keluarga kecil kita. Gumam Radit dalam hati. Singkatnya jam 5 sore. Ini setoranku. Radit memberikan sebagian uang hasil kerjanya pada Evan. Lebih banyak dari biasanya? Iya Van. Aku ingin segera secepatnya membeli rumah untuk Arumi. Saat ini Arumi sedang hamil dan aku ingin saat anakku lahir kami sudah mempunyai rumah sendiri. Dit, kamu harusnya tidak perlu memikirkan hal itu. Pelan-pelan saja. Kalian masih boleh tinggal di rumahku selama kalian mau kok. Tidak Van, aku sudah banyak merepotkanmu. Lagi pula ini bukan soal rumahnya. Aku hanya ingin memberikan hadiah untuk keluarga kecilku. Ya sudah, aku mengerti. Tapi jangan terlalu diforsir, Dit. Kamu juga harus jaga kesehatanmu. Baik, terima kasih banyak ya Van. Ya sama-sama. Kalau begitu aku pamit pulang. Rasanya aku ingin segera cepat-cepat pulang bertemu Arumi. Ya udah pulang sana. Dasar bucin. Radit masih terkekeh. Dia kemudian segera berdiri dari duduknya, lalu pergi meninggalkan Evan yang masih di tempat itu, tempat biasa mereka bertemu. Radit berjalan menyusuri, namun langkahnya terhenti saat di depan toko bunga. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan selembar uang kertas dari sana. Aku akan membeli bunga dulu lah untuk Arumi. Dia pasti suka. Gumamnya kemudian masuk ke dalam toko bunga itu. Tak berapa lama Radit keluar dari toko bunga dan membawa setangkai bunga mawar. Dia tersenyum menatap bunga mawar merah di tangannya. Dia kemudian segera pergi dari sana menuju rumah. Radit membuka pintu perlahan, menyelinap mencari sosok Arumi di ruang keluarga. Arumi terlihat tenggelam dalam dunia drama favoritnya. Duduk bersandar pada sofa, ekspresi wajahnya berubah-ubah. Dari terpesona menjadi mencekik kesal. Dia gelisah setiap kali plot cerita berbelok tidak seperti yang diharapkan. Radit tersenyum tipis, mendekati Arumi dengan langkah hampir tidak terdengar, dan dengan perlahan menutup mata Arumi dengan tangannya. Coba tebak siapa? Bisiknya lembut sebelum mencium pipi Arumi yang tersenyum terkejut dan bahagia.
Siapa lagi kalau bukan suamiku? Sepertinya istriku sedang kesal ini. Sangat kesal. Lihatlah itu. Padahal drama favoritku tapi pemeran utamanya menyebalkan. Kalau begitu ini bisa membuatmu tidak kesal lagi. Bunga. Tumben memberiku bunga. Bunga yang cantik untuk wanita yang paling cantik. Arumi mencium bunga itu. Radit kemudian mendekatinya lalu menggendong Arumi membuat wanita itu tersentak. Turunkan aku. Kamu lelah dari pulang bekerja. Aku bisa jalan sendiri sayang. Tidak, biarkan aku menggendongmu. Radit membawa Arumi ke kamar. Radit menurunkan Arumi dan mendudukannya di tepi ranjang. Dia lantas duduk di samping istrinya. Tadi ibumu datang. Apa? Ibu kemari. Apa yang dia lakukan padamu? Tanyanya khawatir. Dia menatap Arumi serius. Tenanglah, ibu hanya menanyakan kabar kita. Dia juga minta maaf dan merestui pernikahan kita. Ibu minta maaf dan merestui kita. Sudahlah, jangan dipikirkan. Ibumu baik. Dia datang kemari hanya ingin minta maaf saja dan sudah menerimaku sebagai menantunya. Ya sudah kalau begitu. Tapi semua yang kamu katakan benar kan? Ibu tidak mengancammu kan? Tidak sama sekali. Ya sudah, mandi sana. Aku akan menyiapkan makan malam untukmu. Radit mengeluarkan uang di sakunya hasil kerjanya hari ini. Dia memberikan uang itu kepada Arumi. Terima kasih. Sama-sama. Aku mandi dulu ya kalau begitu. Arumi menatap kepergian suaminya ke kamar mandi. Dia kemudian membuka laci dan mengeluarkan sebuah kotak. Arumi membuka kotak itu dan menaruh uang dari Radit ke dalam sana dan mengambilnya seperlunya. Seulas senyuman tercetak di bibir manisnya. Sudah banyak. Besok aku akan ke bank untuk menabungnya. Gumam Arumi kemudian mengembalikan kotak itu ke tempatnya semula. Keesokan harinya di sisi lain. Apa? Wanita itu hamil? Benar. Kita akan segera punya cucu. Tuan Tama terdiam, dia tidak menjawab istrinya. Tangannya mengepal dengan kuat. Bagaimana bisa keturunan Mahendra lahir dari wanita seperti itu? Sudahlah, jangan marah lagi. Mereka akan segera punya anak. Ini benar-benar berita yang sangat membahagiakan, tidak? Sampai kapanpun aku tidak akan menerima wanita itu. Tapi sudahlah. Aku tidak ingin membahas mereka dan aku peringatkan sekali lagi padamu agar tidak bertemu dengan mereka lagi. Sampai kapan kamu akan seperti ini? Gumam Nyonya Ambar menatap kepergian suaminya. Hari ini Radit tidak bekerja. Dia ingin seharian bersama Arumi. Seruni sudah sejak pagi ke kedai. Dan syukurlah kedai milik Seruni sangat ramai sekarang. Bahkan wanita itu bisa mempekerjakan orang-orangnya di sekitar yang membutuhkan pekerjaan. Halo anak ayah. Sedang apa di dalam? Dia masih sangat kecil. Bagaimana bisa diajak bicara? Benar juga ya. Tapi tetap saja aku ingin mengajaknya bicara. Ya sudah, ayo kita berangkat sekarang. Nanti keburu siang. Arumi segera mengambil tas yang terletak di atas meja rias. Pagi ini mereka akan ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungan Arumi. Setelah itu mampir ke bank untuk menyetor uang. Radit tidak menyangka jika istrinya sangat pintar sekali menyimpan uang. Selama ini dia selalu mengumpulkan uang yang didapat Radit dari bekerja. Dan sekarang uang itu sudah terkumpul banyak. Sesampainya di rumah sakit, keduanya duduk di ruang tamu menunggu giliran untuk periksa. Sayang, aku ingin ke toilet. Ya udah, yuk. Tidak usah. Aku bisa berangkat sendiri kok. Kamu tunggu di sini saja sebentar ya. Apa kamu yakin? Iya, sebentar ya. Radit mengangguk. Arumi segera pergi menuju toilet seorang diri. Setelah selesai dari dalam toilet, Arumi mencuci tangannya di wastafel. Netranya membulat ketika dia berpapasan dengan seorang wanita yang baru saja keluar dari bilik toilet. Arumi? Monica?
Atensi Arumi kemudian tertuju pada perut Monica yang sedikit besar. Apa dia hamil? Sedang apa kamu di sini? Aku sedang periksa kandungan kamu sendiri. Seperti yang kamu lihat. Aku juga sedang periksa kandungan, jawab Monica santai seraya mengelus perutnya yang sedikit buncit. Apa itu anak Alfian? Anak siapa lagi? Oh, begitu. Aku tidak tahu kalau kalian sudah menikah. Selamat kalau begitu. Menikah. Bahkan dia pun tidak mengakui anak ini sebagai anaknya. Bagaimana kami menikah? Apa? Alfian itu pria pengecut. Dia tidak mau bertanggung jawab setelah tahu aku hamil. Beruntunglah kamu berpisah dengan pria itu dan sekarang bersama Radit. Aku tidak menyangka jika Alfian seperti itu. Awalnya aku tidak terimakan ini. Tapi sekarang aku sudah berdamai dengan diriku sendiri. Bagaimanapun anak dalam kandunganku harus tetap hidup walaupun dia nanti tumbuh tanpa seorang ayah. Monica, aku turut prihatin akan nasib yang menimpamu. Tidak masalah. Oh ya, aku ingin minta maaf padamu atas perbuatanku dulu. Sekarang aku telah mendapatkan karmanya. Aku sudah memaafkan dan melupakan semuanya, Monica. Terima kasih banyak, Arumi. Bolehkah aku memelukmu? Arumi mengangguk pelan, mereka kemudian saling berpelukan. Ya sudah, aku harus kembali. Radit pasti mencariku nanti. Ya, sampaikan salamku padanya ya. Arumi mengangguk, dia kemudian segera pergi dari sana. Kenapa lama sekali sayang? Aku tadi bertemu dengan Monica dan mengobrol dengannya sebentar. Apa? Monica. Arumi mengangguk. Dia menceritakan semuanya pada Radit. Pria itu mendengarkan dengan seksama. Kenapa Alfian sepengecut itu? Entahlah, aku juga tidak tahu. Sepertinya aku akan bicara dengan Alfian. Arumi terdiam, dia hanya mengangguk pelan sependapat dengan suaminya. Permisi tuan, di luar ada yang ingin bertemu dengan Anda. Seseorang sekretaris masuk ke dalam ruangan. Siapa? Tuan Raditya Mahendra? Radit. Alfian berpikir sejenak. Ada apa Radit ingin menemuinya? Batin Alfian bertanya-tanya. Suruh dia masuk. Baik tuan. Sekretaris itu keluar untuk memanggil Radit masuk ke dalam. Alfian menoleh ke arah pintu saat Radit masuk. Pria itu sedikit mengernyitkan kedua alisnya melihat Radit. Dia menatap Radit dari atas ke bawah. Penampilannya terlihat lusuh dan kurus. Radit, ada apa kamu ingin menemuiku? Ada hal yang ingin aku bicarakan padamu. Duduklah. Katakanlah, apa yang ingin kamu bicarakan? Begini, tadi pagi Arumi bertemu dengan Monica di rumah sakit. Dia sedang hamil, apa kamu tahu itu? Iya, aku tahu. Dia bilang jika anak dalam kandungannya adalah anakmu, Alfian. Dia juga mengatakan jika kamu tidak mau bertanggung jawab. Maaf, aku ikut campur masalahmu. Tapi Monica juga temanku. Aku sudah mengatakannya padanya. Jika memang anak dalam kandungan itu adalah anakku, maka aku akan bertanggung jawab atas anak itu. Tapi aku tidak akan pernah bisa menikahi Monica. Kenapa seperti itu? Jika memang anak dalam kandungan Monica adalah anakmu, itu artinya dia adalah ibu dari anakmu. Apa suatu hari anakmu tidak akan kecewa jika ibunya tidak mendapatkan status pernikahan? Kamu pasti tahu alasannya kenapa aku tidak mau menikahi Monica. Arumi? Iya benar. Aku masih mencintai Arumi. Setiap hari aku berusaha untuk melupakannya, tapi sampai sekarang pun aku tidak bisa. Hatiku masih milik Arumi.
walaupun mulutku berkata ikhlas. Tapi tidak dengan hatiku, tekan Alfian. Sekarang Arumi adalah istriku. Bahkan dia saat ini mengandung buah hati kami. Jadi gue harap kamu melupakan dirinya. Aku tahu kamu sulit melupakan Arumi, tapi berusahalah lebih keras. Bukalah hatimu untuk Monica, ibu dari anakmu. Dengan begitu kamu akan melupakan Arumi. Aku sudah mencobanya, Dit. Tapi aku tidak bisa. Kau pasti bisa. Aku kemari bukan untuk membahas istriku, tapi Monica. Keputusanku sudah bulat. Aku tidak akan pernah menikahi Monica, baik? Aku hanya memberitahu saja. Jangan sampai suatu saat kamu menyesal menyanyiakan Monica dan anak yang dikandungannya. Kalau begitu aku permisi. Semoga harimu menyenangkan. Radit berdiri dari duduknya, kemudian segera pergi dari sana. Sedangkan Alfian hanya menatap kepergian pria itu hingga menghilang di balik pintu. Alfian memijit pangkal hidungnya sendiri. Beberapa bulan ini memang hatinya serasa gelisah tak menentu. Entah dia juga tidak tahu apa yang dirasakannya sekarang. Keesokan harinya, tolong antarkan ini ke pelanggan di semeja sana ya. Baik Nyonya. Selamat Ucapan Seruni terhenti saat melihat seseorang yang baru saja masuk ke dalam kedainya. Anda? Bisa kita bicara sebentar? Silakan. Seruni mengangguk pelan. Dia memberi silakan pria parubaya itu masuk dalam kedai. Apa yang ingin Tuan bicarakan? Baiklah, aku langsung saja karena memang tidak suka basa-basi. Pria itu mengisyaratkan pada asistennya untuk meletakkan koper yang dibawanya ke atas meja. Seruni hanya mengerutkan kedua alisnya mengamati gerak-gerik pria itu. Apa maksudnya Tuan Tama? Tuan Tama menyodorkan koper itu lalu membukanya. Seruni membulatkan matanya saat tahu jika isi dari koper itu adalah setumpuk uang yang sangat banyak. Begini, aku ingin kamu membujuk putrimu untuk meninggalkan Radit. Uang ini sebagai imbalan jika kamu berhasil membuat Radit dan Arumi berpisah. Kamu bisa gunakan uang ini untuk pergi sejauh mungkin. Aku bisa menambahkan jika kurang. Yang pasti Arumi dan Radit harus berpisah. Bagaimana? Maaf Tuan Tama, aku tidak bisa melakukannya. Mereka saling mencintai, aku tidak bisa memisahkan mereka berdua. Kalau kedatangan Anda kemari hanya untuk menyuruh saya melakukan hal ini, maka sebaiknya Anda pergi. Nyonya Seruni, kamu tahu siapa saya kan? Kamu pikir saya tidak bisa melakukan apapun yang lebih kejam seandainya kamu menolak ini? Masa depan putraku adalah yang terpenting untukku. Aku tidak akan bisa membiarkan putraku semakin tidak tahu diri jika masih berhubungan dengan kalian. Terima uang ini dan lakukan seperti apa yang kusuruh, atau aku akan melakukan cara lain agar putraku kembali padaku. Tuan, kenapa Anda begitu sangat kejam? Apa salah Arumi? Dia adalah gadis yang baik. Radit sangat mencintai Arumi dan sebaliknya. Aku mohon, biarkan mereka bersatu dan jangan pernah mengusik kebahagiaan mereka, Tuan. Apalagi saat ini putriku sedang mengandung cucu Anda, Brak. Tuan Tama menggebrak meja begitu keras. Terlihat amarah dalam matanya. Seruni menunduk tak berani menatap mata pria itu. Sampai kapanpun, aku tidak akan sudi menerima anak itu sebagai cucuku. Kamu tahu kenapa aku membenci putrimu itu? Karena putrimu yang telah membuat Radit menentangku. Dia membuat putraku berubah 180 derajat yang setiap ucapanku selalu dia turuti. Tapi kali ini Radit benar-benar tidak menghormatiku lagi. Dan semua ini karena putrimu. Tidak. Ini semua bukan karena putriku, tapi mereka saling mencintai. Cinta yang membuat mereka menentang Anda. Apakah Anda tidak ingin melihat Radit bahagia? Hidup bersama dengan orang yang dia cintai. Apalagi mereka akan mempunyai buah hati. Bahagia? Aku tidak melihat itu. Aku melihat putraku bekerja keras untuk putrimu itu. Dia rela menjadi kuli panggul untuk memenuhi kebutuhan putrimu. Radit sengsara, dia tidak bahagia. Dulu dia punya segalanya, bahkan apapun yang dia inginkan pasti dia dapatkan. Tapi sekarang dia harus menjadi budak untuk putrimu. Bahagia dari mana yang kau maksud, ha?
Kebahagiaan bukan hanya tentang uang dan kekuasaan, Tuan. Walaupun sekarang kami miskin, tapi kami sangat bahagia bisa saling menyayangi satu sama lain. Pasti Anda tidak pernah merasakannya, bukan? Apa Anda tidak pernah merasakan cinta? Cinta? Bersetan dengan cinta. Cinta tidak membuat orang kenyang. Ayolah Seruni, kamu ini juga orang tua. Kamu tahu apa yang kurasakan. Maaf sekali lagi Tuan Tama. Bawa kembali uang Anda sampai kapanpun. Aku tidak akan pernah memisahkan Radit dan Arumi. Sekarang Anda boleh pergi, saya masih banyak pekerjaan. Tekan Seruni menatap tajam Tuan Tama. Baik jika itu maumu. Lihat saja nanti. Geram pria Parubaya tersebut. Tuan Tama segera berdiri dari duduknya. Dia langsung pergi diikuti oleh anak buahnya. Seruni menghela nafasnya panjang menatap kepergian pria itu. Ya Tuhan, tolong jaga pernikahan Arumi dan Radit. Semoga Tuan Tama tidak melakukan apapun kepada mereka. Gumam Seruni pelan. Jam 9 malam Radit keluar kamar setelah istrinya tertidur. Dia menuju dapur untuk mengambil minum. Radit, Ibu, kenapa belum tidur? Ada yang ingin Ibu bicarakan denganmu. Baiklah, ada apa? Tadi siang ayahmu datang menemui Ibu di kedai. Apa? Apa yang ayah lakukan di sana? Apa dia mengancam Ibu? Ayahmu memberikan uang untukku agar aku memisahkanmu dengan Arumi. Ayah benar-benar keterlaluan. Ibu menolaknya dan menyuruhnya pergi. Maafkan Ibu, Radit. Kenapa Ibu minta maaf? Ibu sudah melakukan hal yang benar. Aku sangat berterima kasih padamu, Ibu, karena tak tergiur oleh uang yang ayahku berikan. Apapun akan Ibu lakukan untuk kebahagiaan putri Ibu, Radit. Nanti jika Ibu tidak ada, tolong jaga Arumi. Jangan pernah sekalipun untuk meninggalkannya. Ibu, kenapa bicara seperti itu? Ibu akan terus bersama kami melihat cucu Ibu tumbuh besar. Ibu harap bisa terus bersama kalian, jawabnya lirih. 2 hari kemudian, jam 3 malam. 3 malam apa 3 pagi nih ikutnya. Bu Seruni, Bu Seruni. Seseorang menggedor-gedor pintu rumah dengan keras. Ada apa, Pak? Kedai Bu Seruni kebakaran, jawab salah satu dari mereka. Apa? Bagaimana bisa? Aku akan ke sana. Aku ikut. Sayang, kamu di rumah aja. Biar aku yang melihatnya. Tapi, Arumi, dengarkan suamimu. Biar Ibu dan Radit yang ke sana. Kamu tetap di rumah. Radit dan Seruni segera bergegas bersama warga ke lokasi kedai. Ya Tuhan, kenapa bisa seperti ini? Gumam Arumi merasa khawatir. Cepat padamkan api itu sekarang juga. Pemadam kebakaran sudah dalam perjalanan ke sini, teriak seorang warga dengan nada mendesak. Dengan langkah serba cepat, orang-orang yang ada di sekitar lokasi berhamburan mencari sumber air terdekat. Mereka bergegas ke sungai, mengambil ember-ember dan mulai berjuang melawan si jago merah yang terus membesar. Namun meski usaha mereka begitu gigih, api yang melahap dengan ganas itu tampak tak terbendung. Kekuatan api tersebut bagaikan monster yang terus memakan segala yang ada di depannya. Tak lama setelah pemadam kebakaran tiba, mereka memberi isyarat agar warga menjauh dan segera menggelar selang untuk memadamkan api yang berkobar-kobar. Di antara kerumunan, Seruni mematung. Matanya menatap nanar ke kedai miliknya yang kini menjadi santapan si jago merah. Bola matanya sudah berkaca-kaca. Air mata menggenang menunggu giliran untuk jatuh membasahi pipinya. Radit menoleh ke arah ibunya. Dia kemudian menghampiri wanita Parubaya tersebut. Ibu, sudah habis semuanya. Bahkan milik kita satu-satunya sudah musnah, ucap Seruni lirih. Air mata tak kuasa tertahan, airnya jatuh juga. Setelah api padam, Radit dan Seruni berjalan menghampiri puing-puing yang sudah hangus terbakar. Tangis Seruni pecah. Dia menutup mulutnya sendiri dengan tangan. Sekarang sumber mata pencariannya telah habis tak tersisa. Radit mengepalkan tangannya dengan kuat. Sepertinya kebakaran ini disengaja.
Pria itu yakin jika semua pasti ada hubungannya dengan ayahnya. Ibu, yang sabar ya. Semua sudah takdir. Radit dan Seruni berjalan gontai masuk ke dalam rumah. Arumi yang menunggu dari tadi langsung menghampiri mereka. Ibu, bagaimana? Ibu katakan, Radit, bagaimana kondisi kedai saat ini? Habis. Semuanya sudah habis. Jawab Seruni pelan. Tubuh Arumi seketika lemas mendengar itu. Mata pencarian keluarganya harus hangus begitu saja. Sayang, tolong jangan terlalu dipikirkan. Ingat, kamu tidak boleh stres dan banyak pikiran. Arumi mengangguk pelan. Benar yang dikatakan Radit. Ini semua sudah musibah. Jangan terlalu kamu pikirkan. Ingat kata dokter jika kamu tidak boleh stres nanti. Radit, sebaiknya kamu bawa Arumi untuk istirahat. Ibu ingin ke kamar dulu. Radit mengangguk. Dia kemudian menggandeng istrinya itu untuk pergi dari sana. Sementara Seruni berjalan perlahan menuju kamarnya. Keesokan harinya dengan langkah tegas Radit berjalan masuk ke dalam rumah keluarga besar Mahendra. Dia melihat ayah dan ibunya tengah berbincang di ruang tamu. Ayah! Pekik Radit membuat kedua orang tuanya terkejut dan menoleh. Radit, ada apa? Tanya padanya ibu. Jawab Radit dengan amarah yang sudah tak terbendung. Dia menuju ke arah Tuan Tama yang menatapnya santai. Nyonya Ambar menoleh ke arah suaminya yang masih terdiam di sana. Katakan, apa yang sudah kau lakukan pada Radit dan keluarganya? Memangnya apa yang kulakukan, ha? Aku tidak melakukan apa-apa. Jangan berlagak bodoh, ayah. Aku tahu jika kebakaran kedai ibu mertuaku pelakunya adalah ayah. Semakin ayah berbuat seperti ini, maka semakin aku membencimu dan tidak akan pernah menganggapmu sebagai orang tuaku. Tekan Radit menatap tajam Tuan Tama. Nafas Nyonya Ambar tercekat mendengar ucapan itu dari mulut putranya. Air matanya langsung turun begitu saja tanpa diminta. Ingat ayah, sekali lagi ayah berbuat macam-macam pada keluargaku, maka aku akan selamanya membencimu dan tidak akan menganggapmu sebagai orang tuaku lagi. Radit menatap Tuan Tama dengan sangat tajam. Dia kemudian segera pergi dari sana. Ibuku masih di kamarnya? Tanya Rumi pada maid yang sedari pagi tidak melihat ibunya. Iya, Nyonya Seruni belum keluar dari kamar sama sekali, Nyonya. Baiklah kalau begitu. Arumi mengetuk pintu kamar Seruni, tapi tidak ada jawaban dari dalam. Ibu, apa ibu masih tidur? Tanya Arumi. Dia masih mengetuk pintu itu beberapa kali. Entah kenapa hati Arumi merasa cemas dan gelisah. Arumi mencoba membuka pintu kamar ibunya, namun tidak bisa. Pintu kamar itu dikunci dari dalam. Ibu, apa ibu mendengarku? Buka pintunya, Bu, seru Arumi seraya menggedor pintu kamar tersebut. Namun tetap tidak ada jawaban. Arumi segera merogoh ponselnya dan mencoba menghubungi Radit agar segera pulang. 1 jam kemudian Arumi mondar-mandir di teras rumah. Dia sesekali melihat ke ujung jalan. Hatinya begitu sangat cemas dengan khawatir sekarang. Tak berapa lama Radit mulai terlihat wanita itu bernafas lega. Sayang, ada apa? Ibu masih ada di dalam kamar. Aku mengetuk pintunya namun tidak ada jawaban dari dalam. Aku takut jika terjadi sesuatu pada ibu di dalam kamar. Kita ke sana. Ibu, tolong buka pintunya, Bu. Bagaimana sekarang? Kita harus bagaimana? Aku tak punya pilihan lain. Aku akan mendobrak pintu ini. Segera menjauhlah, ucap Radit dengan nada tegas. Arumi mengangguk, hatinya berdebar keras saat dia melangkah mundur. Radit mengambil nafas dalam-dalam dengan dorongan penuh kekuatan. Dia mendorong pintu itu. Dengan 2 kali usaha keras yang membuat dinding bergema, pintu kamar itu akhirnya terbuka dengan suara berderak yang menggema di seantero ruangan. Radit dan Arumi bergegas masuk. Mata mereka segera mencari tahu apa yang ada di dalam kamar itu. Arumi dan Radit seketika mematung di tempat melihat pemandangan yang ada di hadapan mereka. Arumi menggeleng cepat, air matanya turun dengan sangat deras. Ibu, pakai Arumi menghampiri Seruni.
Dia memeluk kaki Seruni yang sudah tergantung. Ibu, kenapa kau lakukan ini, Bu? Kau bilang tidak akan pernah meninggalkanku. Lihat, bahkan cucumu belum lahir. Tangis Arumi semakin pecah. Radit tak kuasa melihat istrinya. Dia dengan sigap menangkap tubuh Arumi yang hendak terjatuh. Wanita itu tak kuasa menahan kesedihannya hingga dia pingsan. Maid mendengar teriakan Arumi segera berlarian menuju kamar Seruni. "Nyonya!" teriak Maid itu terkejut melihat Seruni sudah tergantung dengan tali di lehernya. Maid segera berlari memanggil bantuan warga sekitar. Radit menggendong Arumi dan membawanya keluar dari kamar tersebut. Pria itu berjalan menuju kamarnya dan menidurkan Arumi di ranjang. Dia segera memanggil Maid. "Bi, tolong jaga istriku. Aku akan mengurus jenazah ibu." "Baik, Tuan." "Ibu, kenapa kau lakukan ini? Ini terlalu sakit untuk Arumi, Ibu," gumam Radit dalam hati. Radit tergesa-gesa mengatur segala keperluan pemakaman ibu mertuanya. Di sisi lain, Arumi yang telah pingsan selama lebih dari 2 jam mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Perlahan kelopak matanya terbuka, pandangannya kabur, tapi secara bertahap langit-langit putih kamarnya menjadi lebih jelas. Sosok Maid yang berdiri di samping tempat tidurnya mulai terlihat. Arumi menelan ludah, mencoba mengumpulkan kekuatannya untuk bertanya pada Maid tersebut. "Nyonya Arumi, Anda sudah sadar?" "Di mana ibuku, Bi?" tanya Arumi dengan derayan air mata. Semoga semua ini hanya mimpi batinnya. Tuan Radit sedang mengurus pemakaman Nyonya Seruni. "Bi, jadi semua ini bukan mimpi?" "Bukan, Nyonya." "Yang sabar ya, Nyonya." Arumi memegang perutnya yang terasa sakit. "Nyonya Arumi, Anda kenapa?" "Sakit, Bi," teriak Arumi menahan sakit di perutnya. Maid tersebut segera berlari menuju keluar memanggil Radit. Mendengar jika istrinya kesakitan, Radit langsung berlari menuju kamar. "Sayang, kamu kenapa? Kita ke rumah sakit ya." "Aku tidak mau meninggalkan ibu. Aku tidak apa-apa. Sakitnya sudah berkurang." "Apa kamu yakin?" "Tapi aku sangat khawatir padamu. Aku tidak mau terjadi sesuatu padamu ataupun anak kita. Kita ke dokter ya." "Tidak. Aku hanya ingin bertemu dengan ibu untuk terakhir kalinya antara aku menemuinya." "Baiklah." Radit menuntun Arumi turun dari ranjang. Perlahan dia membawanya ke ruang depan. Di sana sudah banyak orang yang datang untuk berbelasungkawa. Air mata Arumi turun lagi saat melihat peti jenazah ibunya. Arumi berjalan perlahan mendekati peti itu. Dia melihat wajah damai ibunya yang sudah tampak pucat. "Ibu, kenapa kau pergi meninggalkanku? Aku masih membutuhkanmu, Bu. Apa kau sangat merindukan ayah sehingga kau pergi menyusulnya?" Gumam Arumi menatap wajah ibunya. Radit mendongak ke atas agar air matanya tidak jatuh. Sebisa mungkin dia tidak boleh lemah di hadapan sang istri, walaupun hatinya juga sangat sakit. "Sayang, kamu tidak boleh terlalu sedih. Ingat, di dalam perutmu ada nyawa yang harus kamu jaga." "Kenapa ibu tega meninggalkanku? Apa aku melakukan kesalahan?" "Tidak. Ibu sangat menyayangimu. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun padanya. Tapi kenapa dia meninggalkanku?" Radit menggeleng pelan entah yang ada di pikiran Seruni waktu itu hingga dia nekat bunuh diri. Malam harinya Arumi berjalan perlahan menuju kamar Seruni. Dia mengedarkan pandangannya menatap seluruh penjuru kamar itu. Kakinya melangkah mendekat ke arah ranjang dan dia duduk di tepian ranjang. "Ibu, sekarang aku tidak ada lagi teman untukku bicara, Bu.
Aku kesepian, Bu. Kesepian. Gumam Arumi pelan, tiba-tiba atensinya melas cari kertas yang ada di atas nakas. Dia segera mengambil kertas itu dan membacanya. Dear Arumi. Arumi sayang, mungkin saat kamu membaca surat ini ibu sudah pergi. Maafkan ibu jika harus mengambil keputusan ini. Ibu benar-benar sudah tidak kuat menjalani kehidupan ini. Sayang, jaga dirimu baik-baik. Ibu berharap kamu akan mendapatkan kebahagiaan setelah ini. Ibu tahu ibu sangat egois bisa mengambil keputusan sebesar ini. Tapi percayalah, ibu sangat menyayangi dan mencintaimu. Radit akan menjagamu dan membuatmu bahagia. Arumi, jadilah ibu yang baik untuk anakmu kelak. Jangan seperti ibu yang selalu membuatmu menderita. Ibu selalu bersikap tidak adil padamu dan selalu mementingkan Nadia daripada dirimu. Maafkan ibu, nak. Tapi percayalah, di dalam lubuk hati ibu yang paling dalam, kamu adalah ratu. Sayang, berjanjilah untuk terus hidup. Jangan pernah putus asa seperti ibu. Ibu bukan ibu yang baik. Ibu berharap hidupmu akan selalu diberikan kebahagiaan. Berbahagialah sayang, Seruni. Air mata Arumi menetes begitu saja. Dia memeluk surat itu dan naik ke atas ranjang. Arumi membaringkan tubuhnya seraya meraih foto ibu dan ayahnya yang ada di atas nakas. Aku berjanji pada kalian, aku akan tetap bertahan sampai kapanpun. Pasti sekarang kalian sudah bertemu kan? Ibu pasti sangat bahagia saat ini bertemu ayah lagi. Iya kan? Gumam Arumi mengelus foto kedua orang tuanya. Arumi memejamkan matanya perlahan dan tertidur. Radit mencari keberadaan Arumi. Dia membuka kamar Seruni dan melihat istrinya ternyata tidur di sana. Pria itu berjalan menghampiri istrinya dan duduk di sebelahnya. Radit mengelus surai panjang Arumi dengan lembut. Semua ini salahku. Andai saja kamu tidak hidup denganku, mungkin kamu akan bahagia sekarang. Gumam Radit pelan. Andai saja dia tidak mengikutinya Arumi ke London, pasti Arumi saat ini sudah hidup bahagia di sana. Dia bisa melanjutkan hidupnya dan menjalankan bisnis restorannya. Semua ini bermula darinya. Radit benar-benar sangat merasa bersalah. Air mata pria itu sudah tidak terbendung. Apa yang terjadi pada Arumi semua adalah salahnya. Dialah penyebab awal penderitaan wanita itu. Arumi membuka matanya perlahan saat tangannya terkena tetesan air mata Radit. Dia mengerutkan kedua alisnya menatap suaminya. Sayang, kamu di sini? Iya. Aku mencarimu, ternyata kamu di sini. Maaf aku ketiduran di kamar ibu. Tidak apa-apa. Kamu ingin tidur di sini? Arumi menggeleng pelan. Ayo kita kembali ke kamar. Aku merasa sangat sesak di kamar ini. Radit mengangguk pelan. Dia kemudian menuntun istrinya turun dari ranjang untuk kembali ke kamar. Arumi, ada apa? Maafkan aku. Kenapa minta maaf? Semua ini salahku. Andai saja aku tidak pernah hadir dalam hidupmu, mungkin kamu tidak akan pernah semenderita ini. Kamu tidak akan kehilangan kedua orang tuamu. Semua ini salahku. Tangis Radit berlutut di hadapan sang istri.
Apa yang kamu lakukan? Arumi mencoba berusaha menarik suaminya agar berdiri. Akulah sumber penderitaanmu, sayang. Aku. Radit menatap Arumi intens. Tidak. Kenapa kamu bicara seperti itu? Semua ini sudah takdir, kamu tahu. Aku yang memutuskan untuk bersamamu dan menikah denganmu. Jangan mengatakan kalau ini adalah salahmu, sayang. Udah, kita hadapi ini bersama ya. Kamu mau berjanji kan? Aku berjanji untuk selalu bersamamu. Tidak akan pernah meninggalkanmu. Kita akan terus bersama-sama selamanya. Arumi tersenyum, dia kemudian memeluk suaminya dengan sangat erat. Waktu berjalan sangat cepat, tak terasa kini kandungan Arumi sudah menginjak usia 9 bulan. Dia berusaha untuk mengikhlaskan semua yang terjadi. Sekarang yang menjadi prioritasnya adalah anak dalam kandungannya. Ting tong. Suara bel rumah berbunyi, Arumi segera keluar untuk membuka pintu dan melihat siapa yang datang. Arumi, seru Cynthia tersenyum melebar langsung memeluk gadis itu erat. Au! Pekik Arumi membuat Cynthia segera melepas pelukannya. Oh, maaf, aku tidak sengaja sakit ya? Tidak kok. Kamu ini membuatku takut saja. Masuklah. Sepi sekali. Kemana Radit? Dia bekerja. Nanti pulangnya sore hari. Oh, begitu. Bagaimana kabarmu? Aku baik. Kamu sendiri? Aku juga baik. Dari lama aku ingin main kemari, tapi si Evan tidak mau mengantarku. Katanya kalau mau diantar menemuimu, maka aku harus jadi pacarnya dulu. Yah, tukang paksa. Sepertinya dia menyukaimu. Kenapa tidak mencoba saja menjalin hubungan dengannya? Evan baik ke orangnya. Evan itu banyak ceweknya. Aku tidak mau ah. Takut sakit hati. Ah sudahlah. Kenapa jadi membahasnya sih? Perutmu sudah besar. Sebentar lagi bibinya lahir ke dunia. Senangnya punya keponakan baru. Iya, sudah 9 bulan, perkiraan akhir bulan akan lahir. Wah, tinggal menghitung hari lagi dong. Arumi mengangguk. Rasa cemas dan khawatir selalu menghantui dirinya. Setiap hari persalinan semakin dekat, tapi di balik itu Arumi juga senang karena anaknya akan segera lahir ke dunia. Aku doakan semoga persalinanmu berjalan dengan lancar ya. Ibu dan bayinya juga selamat dan sehat. Tapi aku takut, Sin. Rasanya aku benar-benar takut ketika hari persalinan semakin dekat. Kenapa? Entahlah. Aku juga tidak tahu, semoga saja apa yang aku takutkan tidak terjadi. Arumi, berdoa saja pada Tuhan. Semoga semua dilancarkan sampai hari itu tiba. Aku yakin jika semua akan baik-baik saja kok. Arumi mengangguk pelan, dia tersenyum tipis menatap Sinta. Tangannya mengelus perut buncitnya dengan perlahan. Jam 5 sore. Radit baru saja pulang, dia menghampiri istrinya yang kini duduk di balkon menikmati udara sore hari. Arumi menatap ke depan seraya memandang langit yang tampak cerah sore itu. Tiba-tiba setangkai bunga mawar yang indah terpampang di hadapannya. Arumi tersenyum dan mengambil bunga itu dari tangan suaminya. Dia menoleh lalu mencium pipi Radit. Terima kasih. Bunga yang cantik untuk istriku pun yang tercantik. Hei, sayangnya ayah sedang menikmati pemandangan sore hari ya. Sebentar lagi kita ketemu ya. Ayah tidak sabar ingin menggendongmu. Iya ayah. Aku juga ingin segera melihat betapa tampannya ayahku. Radit terkekeh, dia kembali mencumi perut istrinya dengan gemas. Aku akan menaruh bunga ini dulu di vas. Setelah itu menyiapkan makan malam untukmu. Sayang, udah. Biar aku aja. Kamu tidak boleh terlalu lelah ya. Tidak. Kamu kan sudah capek seharian bekerja di kantor. Sekarang kamu mandi saja. Aku akan siapkan bajunya. Radit segera menurut, dia masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Sedangkan Arumi menyiapkan baju dan juga makan malam untuk suaminya. Satu minggu kemudian. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan pernah lakukan apapun pada Radit. Aku benar-benar tidak akan memaafkanmu.
Pekik Nyonya Ambar. "Jangan mencampur urusanku. Anak itu harus diberi pelajaran. Aku masih tidak rela jika Radit masih memilih wanita itu. Aku mohon padamu, biarkan mereka. Mereka akan segera punya anak. Jangan lakukan apapun pada Radit dan Arumi. Kau diam saja. Ini semua akan menjadi urusanku. Jangan." Nyonya Ambar menatap Tuan Tama dengan mata berkaca-kaca. Ini stres banget sih si Tuan Tama. Masalahnya apa lagi? Rusuh banget. Sini. Yang mau ikut jitak Tuan Tama. Sialan. Kita lanjut. Tuan Tama segera menepis tangan kasar sang istri. Dia mendorong Nyonya Ambar hingga terjatuh. Kepala Nyonya Ambar terbentur sudut meja dengan keras. Ketika wanita parubaya itu tidak sadarkan diri. "Ambar!" Tuan Tama segera menghampiri istrinya. Dia melihat darah mengucur dari kening Nyonya Ambar. "Ambar, bangun! Ambar!" Teriak Tuan Tama. Pria parubaya itu mengecek nafas dan denyut jantung Nyonya Ambar dengan tangan yang bergetar. Nyonya Ambar sudah tak bernafas. Jantungnya berhenti berdetak saat itu juga. Tuan Tama mematung, air matanya sudah tak terbendung lagi. "Ambar!" teriak pria itu histeris. Anak buah dan para maid yang mendengar teriakan itu segera datang dan melihat Nyonya Ambar sudah tak bernyawa berada di pelukan Tuan Tama. Sementara itu Radit tiba-tiba terjatuh. Saat hendak mengangkut beras di pundaknya, Dimas segera membantunya berdiri. "Ada apa, Dit? Kamu sakit?" "Aku tidak apa-apa. Hanya saja perasaanku tidak enak. Coba cepat telepon istrimu." Radit mengangguk. Dia segera merogoh ponselnya dan menghubungi Arumi. "Ada apa? Kamu tidak apa-apa kan?" "Tidak, aku sedang menonton televisi." "Ya sudah, kalau ada apa-apa segera hubungi aku ya. Mengerti?" "Iya sayang. Kalau begitu aku tutup teleponnya." "Ya, hati-hati kalau kerja." Mereka segera mengakhiri panggilan itu. Radit bernafas lega, ternyata istrinya tidak kenapa-napa. Entah kenapa akhir-akhir ini perasaannya selalu cemas, takut jika sewaktu-waktu Arumi melahirkan dia tidak di sisinya. Jam 5 sore seperti biasa Radit menunggu Evan di tempat biasa. Sedari tadi senyuman di bibirnya terus mengembang. "Hei Dit, maaf lama menunggu." "Tidak, aku juga baru saja datang. Ini surat-surat rumah yang kamu inginkan. Dan ini kunci rumahnya." "Terima kasih banyak Van. Akhirnya aku bisa membelikan rumah dengan uang hasil kerja kerasku selama ini untuk Arumi." "Selamat Dit. Pasti Arumi akan sangat senang menerima rumah yang kamu hadiahkan ini." "Iya Van. Semua ini juga atas bantuanmu. Aku sangat berterima kasih padamu." "Sama-sama. Aku sebagai saudaramu akan membantumu sebisaku." "Ya sudah. Kalau begitu aku pamit pulang dulu ya. Aku akan memberikan hadiah ini pada Arumi." "Baiklah." Radit tersenyum. Dia kemudian segera berdiri dari duduknya dan pergi dari sana. Radit berjalan keluar dari kafe dengan langkah tergesa-gesa. Bibirnya tidak berhenti tersenyum, mengukir senyuman indah yang sudah terpatri sejak ia masuk tadi. Dalam setiap lengkung senyumannya ada kisah bahagia yang tersembunyi, seolah-olah setiap langkahnya menyertai irama gembira hatinya. Seperti biasa, dia mampir ke toko bunga untuk membeli bunga mawar yang selalu dia berikan untuk Arumi. Dengan hati yang berbunga-bunga dan gembira, pria itu menyeberang jalan tanpa menengok kanan dan kiri. Tiba-tiba dari arah samping sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan brak. Suara tabrakan terjadi. Tubuh Radit terpental beberapa meter karena kerasnya benturan dari mobil tersebut. Tubuh Radit tergeletak di jalanan. Darah menggenang dari kepalanya. Evan yang baru saja keluar dari kafe melihat kecelakaan tersebut. "Radit!" teriak Evan berlari menghampiri sepupunya itu. Di sisi lain, "Aduh!" teriak Arumi memegangi perutnya sendiri. "Nyonya, Anda kenapa?" "Sakit, Bi." "Waduh, sepertinya Anda akan melahirkan." "Aduh, sakit, Bi." "Sebentar ya Nyonya, saya akan panggil taksi." Mayat itu segera berlari untuk memanggil taksi yang memang pangkalannya tak jauh dari rumah tersebut. Bibi dan supir taksi dengan segera memapa Arumi memasukkannya ke dalam mobil untuk menuju rumah sakit. Bibi mondar-mandir di depan ruangan bersalin. Tangannya menggenggam ponsel dan berusaha menghubungi Radit dari tadi.
Namun panggilan itu tidak dapat tersambung karena ponsel Radit mati karena hancur saat kecelakaan. "Kemana ya Tuan Radit?" gumam Bibi cemas. "Bibi." "Nona, syukurlah Anda datang. Saya bingung harus menghubungi siapa. Tuan Radit dari tadi tidak bisa dihubungi," jawab Bibi menatap Cynthia. "Radit tidak bisa dihubungi?" tanya Cynthia. Cynthia segera menghubungi Evan. Tak berapa lama suara Evan terdengar parau. "Van, kamu tahu di mana Radit? Arumi sekarang melahirkan, tapi Radit tidak bisa dihubungi." "Apa? Arumi melahirkan?" tanya Evan. "Iya, kami sekarang ada di rumah sakit Nusa Dua. Tolong jika kamu bertemu dengan Radit, segera ajak dia kemari ya. Arumi sangat membutuhkannya." "Loh, rumah sakit Nusa Dua? Aku juga ada di sini bersama Radit." "Apa? Kamu bersama Radit?" "Aku ada di ruang UGD. Cepat kemarilah." "Ada apa, Van? Apa yang terjadi?" "Nanti aku jelaskan. Sekarang kemarilah." "Baiklah. Bi, aku ke ruang UGD dulu ya. Bibi di sini jaga Arumi." Bibi itu pun mengangguk. Cynthia segera menghampiri Evan di ruang UGD. Dia melihat pria itu duduk di depan ruangan. Cynthia dengan langkah cepat mendekatinya. "Evan, Cynthia, apa yang terjadi? Di mana Radit?" "Radit mengalami kecelakaan. Dia masih ditangani oleh dokter di dalam." "Apa? Bagaimana bisa?" "Aku tadi sudah menghubungi Arumi, namun ponselnya tidak diangkat. Aku juga sudah menghubungi ayah Radit. Ya Tuhan, kenapa semuanya bisa terjadi?" 1 jam kemudian, "Nona Cynthia," panggil Bibi. "Ada apa, Bi?" "Bayi Nyonya Arumi sudah lahir. Perempuan." Bibi tersenyum. "Apa? Benarkah?" Cynthia tersenyum senang. Akhirnya bayi Arumi telah lahir ke dunia. "Evan, aku temui Arumi dulu ya. Tolong ingat ucapanku tadi." "Ya, baiklah." Cynthia bersama Bibi segera pergi dari sana menuju ruang bersalin. Cynthia masuk ke dalam ruangan dan melihat Arumi yang terbaring lemah di berangkar seraya tersenyum pada bayi yang ada di sebelahnya. "Arumi, Cynthia, kamu di sini. Ah, cantik sekali. Akhirnya dia lahir juga di dunia." "Iya. Hanya saja Radit belum datang. Dari tadi aku coba menghubunginya tapi ponselnya mati. Apa dia sibuk bekerja sampai mematikan ponselnya?" Cynthia menatap sendu Arumi. Dia ingin memberitahukan keadaan Radit, namun Evan melarangnya mengingat kondisi Arumi yang masih lemah. "Sabarlah. Nanti juga Radit akan datang ya. Lihatlah, dia cantik kan? Wajahnya mirip Radit." "Iya, dia sangat cantik. Wajahnya perpaduan dirimu dan Radit." Arumi ditarik ke ruang rawat setelah dibersihkan. Dengan hati yang penuh harap dan mata yang terpaku pada box bayi di sampingnya, putrinya mungil dan tak berdaya berbaring di sana. Dia memegang erat berangkar seraya membayangkan Radit sang suami yang tak sabar ingin melihat dan menggendong anak mereka. "Sebentar lagi pasti Radit datang," gumam Arumi dalam hati. Tak berapa lama Evan masuk ke ruangan dan menghampiri Arumi dengan langkah berat. "Evan, kamu di sini. Di mana Radit?" Evan menunduk. Dia tidak bergeming sama sekali, membuat Arumi mengerutkan kedua alisnya. "Evan?" "Arumi, maaf. Radit tidak akan datang." "Apa maksudmu?" "Radit telah tiada," jawab Evan lirih hampir tak terdengar. Air mata pria itu menetes begitu saja. "Evan, ini tidak lucu. Radit menyuruhmu mengatakan ini kan? Dasar, tipunya tidak akan mempan padaku. Cepat, suruh dia masuk. Aku tahu dia di luar. Apa dia tidak ingin melihat putrinya?" tanya Arumi tersenyum. Cynthia menggelengkan kepalanya cepat. Dia menutup mulutnya dengan tangan dan menangis. Arumi semakin bingung. Dia menatap Evan dan Cynthia bergantian. "Evan, Cynthia?"
Sebenarnya apa yang terjadi? Katakan padaku, di mana Radit? Tanya Arumi sedikit meninggikan nada bicaranya. Radit sudah tiada, Arumi. Jawab Evan. Pria itu menceritakan semua yang terjadi pada wanita itu. Tubuh Arumi sekarang menegang dan tak dapat bergerak mendengar cerita dari mulut pria tersebut. Dia menggeleng dengan cepat, masih tak mempercayai semuanya. Tidak, Radit pasti mengerjaiku kan? Bilang padanya ini tidak lucu, hantar aku menemuinya. Arumi hendak berdiri dari ranjang. Dia meringis kesakitan. Cynthia segera menghentikannya. Arumi, kamu masih lemah. Aku harus melihat sendiri. Tidak, Radit bohongkan, dia tidak pergi. Aku akan memukulnya nanti jika dia berbohong padaku, ucap Arumi. Cynthia segera memeluk erat sahabatnya itu. Arumi, tenanglah. Radit sudah tiada. Tidak, aku ingin melihatnya sendiri, teriak Arumi. Air matanya sudah turun dengan sangat deras dan brak. Pintu ruangan dibuka dengan sangat kencang. Semua menoleh ke arah pintu. Tuan Tama berjalan diikuti oleh anak buahnya mengambil Arumi, Cynthia, dan Evan. Pria parubaya itu terdiam sejenak. Dia menatap Arumi dengan tajam. Setelahnya dia menoleh ke arah bok bayi yang ada di sebelah berangkar. Tuan Tama berjalan menuju bok bayi itu dan meraih tubuh mungil bayi Arumi. Paman, Evan menatap Tuan Tama dengan intens. Mulai sekarang bayi ini milikku. Karena kau telah mengambil Radit dariku, maka sebagai gantinya aku akan mengambil bayi ini, ucap Tuan Tama dengan tegas. Tidak, jangan ambil bayiku, Tuan, ujar Arumi turun dari ranjang. Dia tertatih menghampiri Tuan Tama, namun dihalangi oleh beberapa anak buah Tuan Tama. Jangan ambil anakku, teriak Arumi dengan derayan air mata. Man, jangan ambil bayi Arumi, Paman, teriak Evan. Tubuhnya ditahan oleh anak buah Tuan Tama hingga tak bisa berkutik. Jangan bawa anakku, teriak wanita itu histeris. Arumi tertatih hendak mengejar, namun dia terjatuh. Darah keluar lagi dari sela-sela pahanya. Arumi! Cynthia langsung menghampiri dan menolong sahabatnya itu. 2 bulan kemudian. Bagaimana keadaannya, dokter? Tanya pria itu menatap dokter yang tengah memeriksa pasien di atas ranjang. Kita hanya bisa menunggu beliau siuman, Tuan. Kapan itu? Ini sudah 2 bulan tidak ada tanda-tanda dia akan sadar. Saya juga tidak bisa memastikannya, Tuan. Tapi keadaan Tuan Radit sudah mulai membaik. Kita hanya bisa menunggu kapan Tuan Radit ada kemauan untuk dia sadar. Tuan Tama menghela nafasnya panjang. Dia menatap nanar putranya yang terbaring tak berdaya di atas ranjang mewah miliknya. 2 bulan yang lalu Tuan Tama memerintahkan anak buahnya untuk mencelakai Radit agar Radit masuk ke rumah sakit dan menekankan biaya yang besar. Dengan begitu tidak ada orang yang bisa membantu mereka kecuali Tuan Tama, dan pria parubaya itu akan memanfaatkan keadaan Radit untuk menekan Arumi agar meninggalkannya. Tapi semua rencana itu diketahui oleh Nyonya Ambar, hingga terjadilah pertengkaran hebat antara Nyonya Ambar dan Tuan Tama hingga menyebabkan Nyonya Ambar meninggal dunia. Rasa kehilangan Tuan Tama yang besar atas kematian sang istri memacu dirinya untuk semakin balas dendam pada Arumi. Dia tidak rela jika Arumi hidup bahagia. Tuan Tama pun melanjutkan rencananya, tapi dia merubah sedikit rencana itu. Tuan Tama akhirnya berhasil mendapatkan Radit beserta cucunya. Tercetak senyuman kemenangan di bibir pria itu. Ada rasa puas saat melihat Arumi menangis histeris saat dia mengambil bayi wanita itu. Akhirnya Arumi bisa merasakan apa yang dirasakannya selama ini, kehilangan seorang anak sekaligus suami. Sementara itu Arumi menatap keluar jendela. Dia memejamkan mata sejenak, menikmati hembusan angin yang menerpa wajahnya. Seketika wajah Radit muncul dalam ingatannya. Air matanya menetes dari mata cantiknya. Dia perlahan membuka matanya dan menatap kosong ke depan. Raditya Mahendra. Dia yang telah menjadi kekuatanku sekaligus kelemahanku. Tentang tawanya,
Senyumannya, matanya yang membuatku candu. Tentang perhatiannya, kasih sayangnya tanpa arti yang membuatku bertahan. Tentang sikapnya yang terus membuatku ingin berjuang, meski kadang lelah menghampiri. Sakit tak kunjung usai. Air mata yang selalu mengalir dengan sendirinya. Tentang dia yang tak pernah hilang dari pandanganku. Dia yang selalu berlari-lari dalam memoriku. Sekarang dia tidak terlihat lagi. Mana mungkin aku bisa bertahan tanpanya di sisiku. Aku tanpanya bagaikan tubuh tanpa tulang. Tak mampu berdiri dengan tegak. Tuhan, jika kau memang mengambilnya, kenapa tidak mengambilku juga? Aku lelah. Aku terpaksa menyerah pada takdir yang tak pernah berpihak padaku. Sekarang aku pasrah. Aku ikut maumu Tuhan, apapun yang terjadi padaku biarlah terjadi. Hidup otomatis sudah tidak ada artinya lagi untukku. Semua orang yang aku cintai satu persatu kau ambil dariku. Aku ingin protes tapi apalah aku. Hanya butiran debu yang tak berharga. Nyonya, sudah waktunya minum obat, ucap seorang suster menghampiri Arumi. Putriku, tanya Arumi menatap ke arah suster tersebut. Suster itu menyerahkan sebuah boneka kepada Arumi. Arumi tersenyum kemudian menggendong boneka itu. Sayang lelah ya main sama suster. Tuh. Sekarang Mommy akan minum obat, setelah itu kita tidur ya. Ucapannya tersenyum menatap boneka tersebut. Suster segera memberikan obat dan membantu Arumi meminumnya. Setelah itu dia pergi dari sana dan menutup pintu ruangan tersebut dengan sangat rapat. Arumi segera menggendong boneka itu ke arah ranjang. Kemudian dia memeluknya dengan erat. Jangan menangis ya. Mommy ada di sini. Tidak akan ada yang menyakitimu lagi. 1 minggu kemudian, Radit perlahan-lahan membuka matanya. Cahaya lembut dari luar masuk melalui jendela dan menyilaukan matanya. Sejak 2 bulan lebih dia terbaring tak sadarkan diri. Akibat kecelakaan yang nyaris merenggut nyawanya. Perlahan pandangannya menyesuaikan dengan cahaya dan langit-langit asing di kamar tersebut mulai terlihat jelas. Anda sudah sadar? Aku ada di mana ini? Tanya Radit bertanya dengan suara serak sambil berusaha mengingat-ingat peristiwa yang membawanya ke sini. Anda ada di rumah. Saya akan panggilkan dokter. Suster itu segera menghubungi dokter agar segera datang. Dia melaporkan jika Radit sudah sadar dari komanya. Tuan Tama yang mendengar jika putranya telah sadar segera menuju kamar Radit. Dia membuka pintu dan masuk ke dalam. Radit menoleh dan memicingkan pandangannya. Ayah. Tuan Tama memandang Radit dengan senyuman yang lembut dan hangat. Matanya berbinar melihat Radit akhirnya membuka mata setelah beberapa lama terlelap. Akhirnya kau sadar juga nak, katanya dengan suara bergetar sedikit. Radit mengernyit. Pandangan matanya bingung dan bibirnya gemetar seolah berusaha mengumpulkan potongan memori yang hilang. Kenapa aku ada di sini? Di mana Rumi? Sudah berapa lama aku terbaring tak sadar? Serangkaian pertanyaan itu meluncur cepat dari mulutnya. Ingatan terakhirnya adalah saat dia akan pulang dan berencana memberi kejutan untuk Arumi. Sebuah rumah impian yang hendak ia berikan sebagai tanda cinta. Namun semuanya berakhir saat sebuah mobil menerpa tubuhnya dan dunia seakan berputar sebelum semuanya tenggelam dan gelap. Kau mengalami kecelakaan dan koma selama 2 bulan lebih. Apa? Radit membulatkan matanya. 2 bulan? Selama itukah dia tidak sadar?
Radit segera melepas alat-alat yang ada di tubuhnya dan berusaha turun dari ranjang. Anda mau kemana, Tuan? Anda baru saja sadar. Tubuh Anda masih lemah. Aku harus pergi menemui Arumi. Radit, Arumi sudah meninggal, ujar Tuan Tama membuat Radit berhenti. Dia menatap ayahnya dengan intens. Apa yang ayah katakan? Arumi meninggal. Benar. Arumi meninggal saat melahirkan putri kalian. Tuan Tama memberikan isyarat kepada maid itu segera mengangguk dan keluar. Tidak, ayah pasti bohongkan. Arumi tidak mungkin meninggalkanku. Ini semua akal bulus ayah untuk memisahkanku dengan Arumi kan? Aku tahu jika ayah sangat membenci Arumi. Aku tidak akan pernah percaya dengan semua ucapan ayah. Terserah jika kau tidak percaya padaku. Tapi itulah kenyataannya. Arumi istrimu telah meninggal dunia. Tak berapa lama maid datang dengan menggendong seorang bayi. Maid itu menghampiri Tuan Tama dan Radit. Dia adalah putrimu. Sebelum meninggal Arumi menitipkan putrimu padaku. Lihatlah jika tidak percaya. Maid segera mendekat ke arah Radit. Pria itu menatap bayi yang tengah tertidur pulas di gendongan maid tersebut. Radit mengamati wajah bayi itu dan memang benar jika wajah bayi tersebut berpaduan wajahnya dan Arumi. Air mata Radit menetes melihat putrinya. Dia kemudian meraih bayi itu dan menggendongnya. Radit mencium bayinya dengan derayan air mata. Radit, jika kau ingin ke makam Arumi, ayah akan mengantarkanmu. Radit mengangguk pelan, dia memeluk bayinya dengan erat. Tangisan pria itu pecah. Kenapa dia harus mengalami kecelakaan? Pasti saat itu Arumi sangat membutuhkan dirinya. Pria itu menghela nafas panjang saat melihat kondisi wanita yang kini tengah duduk melamun di depan jendela. Dokter, bagaimana keadaannya? Tanya Nathan. Sejauh ini Nyonya Arumi sudah lebih baik. Bolehkah aku membawanya untuk rawat jalan? Boleh, Tuan. Aku ingin memindahkannya ke London dan mencarikan dokter psikiater terbaik di sana. Baik, nanti saya akan buatkan surat pemindahannya. Saya juga punya kenalan dokter psikiater terbaik di London. Terima kasih, dokter. Nathan tersenyum, dia berjalan mendekat ke kamar Arumi. Wanita itu menatap ke depan dengan tatapan kosong. Ya, di sini Arumi lagi nyanyi-nyanyi. Ya, nyanyi kayak gitulah, nyanyian buat anak kecil. Nanti kalau Mas Nara nyanyi copyright. Copyright nanti nggak gajian dong. Aduh, miris sekali. Ya udah lanjut. Suara nyanyiannya terdengar pelan, hampir tak terdengar. Tapi Nathan masih bisa mendengarnya. Dia menatap Arumi dengan sendu. Nathan tak menyangka kenapa semuanya jadi seperti ini. Nathan sudah berkali-kali datang ke rumah keluarga besar Mahendra untuk mengambil bayi Arumi. Namun usahanya sia-sia. Tuan Tama sudah membawa bayi Arumi ke Amerika. Nathan juga sudah ke makam Radit. Stop dulu. Ini benar-benar ya si Tama ya. Makin tua makin menjadi ini. Ini sekali loh kelakuannya loh. Memalsukan kematian dua belah pihak. Ini kalau tamat si tua bangga ini nggak tewas kebangetan sih. Nggak segemes ini Mas Nara baca cerita. Oke, lanjut. Kanatan, Arumi, apa kabar? Baik, Kak. Kanatan kesini ingin menjenguk putriku ya. Lihatlah, dia cantik bukan? Cantik, sepertimu. Siapa namanya? Namanya... ya ampun, aku lupa memberinya nama. Siapa ya namanya? Bagaimana kalau Azura? Azura? Wah, nama yang bagus. Baiklah sayang, sekarang namamu Azura. Arumi, mau tidak
ikut Nathan ke London. Dulu kan Arumi juga pernah ke sana. Kita tinggal di sana bagaimana? Wanita itu terdiam, dia menatap Nathan dengan intens. Aku tidak mau meninggalkan Radit. Kasihan nanti jika dia ingin bertemu dengan Azura. Radit kan sudah beristirahat dengan tenang. Kamu dan Azura bisa menemuinya lewat mimpi. Mau ya ikut ke London? Di sana kita hidup baru. Arumi berpikir sejenak. Dia kemudian mengangguk pelan. Nathan yang melihat anggukan itu tersenyum. Akhirnya dia bisa membujuk Arumi untuk ikut dengannya. Tapi bolehkah aku ke makam Radit sebelum pergi? Tentu saja boleh. Kak Nathan akan mengantarkanmu ke sana nanti. Terima kasih banyak Kak Nathan. Sayang, sebentar lagi kita akan bertemu dengan Daddy. Apa kamu senang? Tanyanya pada boneka di tangannya. Nathan mengantar Arumi ke sebuah pemakaman, di mana makam Radit berada. Dia menuntun wanita itu mendekat ke arah makam Radit. Air mata Arumi langsung menetes begitu saja. Dia berjongkok dan mengelus pusara Radit. Apa kabar? Maaf, aku baru kemari. Aku sangat merindukanmu. Lihatlah, aku datang bersama putri kita. Dia cantik bukan? Sementara di sisi lain Radit berjalan menuju makam Arumi. Di tangannya terdapat setingkai bunga mawar merah. Dia membaca nama yang tertera di pusara itu. Radit menunduk dengan kesedihan yang mendalam. Tiba-tiba hujan turun seolah mewakili isi hatinya saat ini. Sayang, aku datang. Maafkan aku jika tidak ada di sisimu saat kamu membutuhkanku. Ketika aku membuka mataku, aku lelah. Dan aku telah kehilanganmu. Saat itu rasanya dunia aku hancur. Hatiku terasa kosong dan hampa tanpamu. Jika memang Tuhan tak menakdirkan kita bersama di dunia, maka kita akan bersama di surga nanti. Kamu jangan khawatir. Aku akan membesarkan anak kita dengan baik. Radit meletakkan bunga di atas makam Arumi. Tangannya gemetar mengelus pusara Arumi dengan lembut. 5 tahun kemudian, waktu berjalan dengan cepat. Hari-hari yang berat dilalui oleh Arumi. Kini dia bisa menerima kenyataan akan semuanya. Dia mulai bisa berdamai dengan takdir yang telah diberikan oleh Tuhan untuknya. Selama 3 tahun, Arumi berobat pada psikiater terbaik di London. Kini dia telah sembuh dari depresi berat yang dia alami. Dia juga sudah mengikhlaskan kepergian Radit. Arumi berusaha mencari tahu di mana putrinya berada. Kabar terakhir Tuan Tama membawanya ke Amerika. Wanita itu hanya berharap jika putrinya hidup dengan baik bersama kakeknya. Arumi selalu berdoa agar suatu hari nanti bisa bertemu dengan sang putri. Miss Arumi? Panggil seseorang membuyarkan lamunan wanita itu. Seketika Arumi menoleh dan tersenyum. Miss Nelly, ada apa? Bu kepala yayasan memanggil Anda untuk segera ke ruangannya. Ada apa? Kenapa beliau memanggilku? Entahlah, cepatlah ke sana. Anda tahu kan beliau tidak suka menunggu. Arumi mengangguk. Dia kemudian segera pergi, melangkahkan kakinya ke ruangan kepala yayasan. Jantung Arumi berdetak begitu cepat. Baru pertama kali dia dipanggil oleh kepala yayasan. Biasanya melalui kepala sekolah. Tapi kenapa sekarang ketua yayasan yang memanggilnya? Apa dia melakukan kesalahan? Gumam Arumi dalam hati. 2 tahun lalu setelah Arumi sembuh, dia memutuskan untuk menjadi seorang guru di salah satu yayasan pendidikan terkenal di London. Bukan tanpa alasan Arumi melamar pekerjaan itu. Dia ingin mengajak anak-anak agar selalu ingat dengan putrinya. Saat di depan ruangan kepala yayasan, Arumi menghirup nafas panjang. Dia kemudian mengembuskannya perlahan dan mengetuk pintu dengan tangan yang sudah berkeringat. Tok tok tok. Masuk. Arumi membuka pintu ruangan itu. Dia kemudian masuk ke dalam berjalan menghampiri kepala yayasan yang sedang duduk di kursi kebesarannya. Di sini juga ada kepala sekolah duduk di depan meja kepala yayasan itu. Pikiran Arumi semakin tak karuan. Apakah dia akan melakukan kesalahan? Ataukah dia akan dipecat kali ini? Bisa Arumi,
Benar, Bu. Ada hal penting yang ingin saya katakan pada Anda. Maaf. Apakah saya melakukan kesalahan? Tapi seingat saya tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Maaf, tolong beri saya kesempatan untuk tetap mengajar di sekolah ini. Hening. Kepala yayasan itu menatap Arumi dengan intens. Detik berikutnya dia pun tersenyum tipis. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.